Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Muhammad Hanif, NIM 12011-84263. Di sini saya akan menjawab soal UAS Statin soal nomor 1. Pertama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan atau bisa disebut dengan 2, ini bisa yang utilitas listrik bisa disebut dengan 1, dan pengolahan makanan atau bisa disebut dengan 3. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Jadi, ini itu perusahaan 1 atau utilitas listrik, perusahaan 2 atau jasa keuangan, dan perusahaan 3 atau pengolahan makanan. Yang di tabel ini merupakan keuntungan tahunan per karyawan. Lanjut baca soalnya. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Di sini diketahui bahwa ada data tabel keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Jadi itu di sini misalnya ini 49,1 itu dikali ribuan dolar. Seperti itu. Di sini juga ada N-nya sama dengan 5. Dan tingkat signifikansi 0,005 atau 5%. Nah, di sini ditanyakan bahwa apakah terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Lalu saya akan menjawab. Di sini ada beberapa tahapan untuk menjawab soal ini. Yang pertama adalah kita mencari H0-nya. Kita menentukan H0, yaitu rata-rata keuntungan. Oh ya, saya lupa bahwa H0 adalah hipotesis awal kita yang mengatakan bahwa rata-rata keuntungan tahunan karyawan sama untuk setiap perusahaan. Lalu yang kedua kita menentukan hipotesis kita yang lain, yaitu rata-rata keuntungan tahunan karyawan tidak sama untuk setiap perusahaan. Sini jelas berbeda bahwa hipotesis awal kita mengira bahwa rata-rata keuntungan tahunan karyawan adalah sama untuk setiap perusahaan. Dan hipotesis yang lain adalah rata-rata keuntungan tahunan karyawan tidak sama untuk setiap perusahaan. Tahap ketiga yaitu kita menunjukkan statistik uji. Di sini terdapat rumus bahwa F sama dengan MSB per MSW. Lalu lanjut ke analisis variansi. Di analisis variansi ini, kita mencari X rata-rata dari tiap perusahaan. Jadi, untuk perusahaan pertama, 49,1 ditambah 43,4 tambah 32,9 tambah 27,8 tambah 38,2. Ini tuh datanya terdapat di tabel ini untuk perusahaan pertama karena dia X bar 1 yaitu rata-rata perusahaan pertama. Dibagi N perusahaan tersebut yaitu 5. Maka didapat hasil 191,5 bagi 5 sama dengan 38,3. Ini merupakan rata-rata perusahaan pertama. Lanjut perusahaan kedua, data yang ini diperoleh dari tabel sama seperti tadi. Dari sini dibagi dengan N-nya. N perusahaan kedua yaitu sama 5 juga. Maka didapat 191,3 dibagi 5 sama dengan 38,26. Lanjut kita cari X bar 3 yaitu rata-rata perusahaan ketiga. Rata-rata keuntungan tahunan karyawan, mohon maaf.
Di sini terdapat juga di tabel, dibagi N-nya 5, maka didapat 135,4 bagi 5, sama dengan 27,08. Lalu kita cari rata-rata total dari semua perusahaan, yaitu 191,5 ditambah 191,3 tambah 135,4. Ini tuh merupakan total jumlah total yang di tabel, semuanya dijumlahkan, dibagi 15 total N-nya. N kali 3, jadi ada 15. Sama dengan, maka didapat 34,547. Sini ada N sama dengan 15, yaitu total perusahaan, R3 jenis perusahaannya, dan masing-masing N perusahaan adalah 5. Dapat dihitung, maka kita perlu mencari SSB terlebih dahulu, yaitu rumusnya N1 dikali X bar 1 dikurangi X bar kuadrat ditambah N2 dikali X bar 2 dikurangi X bar kuadrat ditambah N3 dikali X bar 3 dikurangi X bar kuadrat. N ini merupakan N masing-masing perusahaan, yaitu sama setiap N1, N2, N3 adalah 5. X bar 1 itu rata-rata perusahaan satu yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu 38,3. Dikurangi rata-rata total perusahaannya, yaitu 34,547. Maka didapat perhitungan seperti ini. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 70,425 ditambah 68,93 ditambah 278,78 sama dengan 418,137. Maka didapat hasil SSB-nya merupakan 418,137. Selanjutnya kita mencari SST, yaitu rumusnya total Y kuadrat dikurangi Y kuadrat bagi N total. Angka ini dapat dari tabel. Semua yang ada di tabel ini dikuadratkan lalu dijumlah. Dikurangi 518,2 kuadrat dibagi 15. Maka didapat 19.827,64 dikurangi 17.902,08. Hasilnya adalah 1925,56. Maka ini adalah hasil SST. Selanjutnya kita mencari SSW yang merupakan SST dikurangi SSB. Maka di sini didapat 1925,56 yaitu hasil SST yang tadi telah kita hitung dikurangi 418,137 yang merupakan hasil SSB yang tadi kita hitung juga. Maka didapat hasil 1507,42. Lalu kita mencari MSB, yaitu SSB, yaitu rumusnya adalah SSB dibagi K-1. Hasil SSB merupakan 418,137 yang kita telah mendapatkan sebelumnya, dibagi K-1. K merupakan total jumlah jenis perusahaan. Ini di sini merupakan 1, 2, 3. Maka K-nya adalah 3. Maka K-nya adalah 3. Dikurangi 1. Jadi 2. Maka didapat hasil 209,07 untuk MSB-nya. MSW kita mempunyai rumus SSW dibagi N dikurangi K. SSW-nya 1507,42 kita telah dapat sebelumnya. Di sini dibagi N dikurangi K. N-nya 5, K-nya tadi kita dapat 2.
maka didapatkan hasil 125,62. Nah, kembali tujuan kita menghitung dari tadi adalah kita untuk menemukan hasil F-nya. Nah, F-nya merupakan MSB dibagi MSW. Kita tadi sudah dapat MSB-nya, sudah dapat MSW-nya, lalu langsung kita hitung. F-nya sama dengan 209,07 dibagi 125,62. Yaitu kita dapat F-nya F hitungnya 1,66. Lalu ada ANOVA table. Kita bisa tahu dari tabel ini yaitu kelakuannya berapa, error atau kesalahannya berapa, dan totalnya berapa. Lalu step nomor 4 adalah daerah kritis dan kriteria uji. Terdapat taraf nyata dari nilai F-table. F1 sama dengan K-1, V2 sama dengan NK-1. Sini kita dapatkan bahwa nilai signifikansi 0,05, V1 sama dengan K-1, K-nya yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. V2 yaitu sama dengan N K-1. N-nya 3, N-nya 3, kita dapatkan 3, K-nya 5 dikurangi 1, yaitu maka didapat 12. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa kita bisa dapat F 0,05 dalam kurung 2,12 sama dengan 3,89. Maka kita dapatkan daerah kritisnya yaitu 3,89. Lalu terdapat kriteria uji. Tolak H0 jika ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Yaitu tolak H0 jika F hitung jika F hitung lebih dari 3,89. Terima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan 3,89. Nah, nomor 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya kita dapatkan bahwa terima H0 karena F hitung kurang dari F 0,05, 2,112 dengan 3,89. Kita dapatkan tadi bahwa F hitung kita adalah 1,66. Nah, 1,6 ini kurang dari 3,89. Maka kita terima H0. Dengan penjelasan rata-rata keuntungan karyawan sama pada setiap perusahaan.